pemeriksaan yang lain aja banyak ya, fisioterapi di polinya itu pasiennya juga banyak, dan juga resikonya juga nyawa juga dan fase akut. Nah, sehingga banyak fisioterapi itu yang pasif. Kalau di order ya berangkat, kalau enggak ya sudah. Jadi mayune parane bisa sih tahu. Nah, yang pertama adalah mencegah komplikasi paru dengan breathing exercise. Kenapa pasien stroke ini beresiko terjadi komplikasi pada paru? Betul minum iso. Resiko penyakit apa komplikasi pada parunya itu banyak. Pak, apa terjadi TBC, apa terjadi asma, apa terjadi emphysema seperti itu, Pak? Komplikasinya tidak. Ya. Terjadi biasanya adalah penurunan kapasitas vital paru, kemudian terjadi infeksi pada paru, ya. Terus kemudian bisa terjadi kegagalan respirasi. Bukan terus muncul penyakit asma, penyakit emphysema, penyakit enggak. Ya. Kapasitas vital parunya menurun, kemudian mudah terjadi infeksi, dan kemudian terjadi kegagalan respirasi dan menimbulkan kematian. Nah, pada pasien stroke itu resikonya cukup tinggi. Kenapa? Pasien stroke biasanya satu usia lanjut, hingga terjadi berbagai kemunduran fungsi tubuh termasuk juga respirasinya. Respirasinya. Yang kedua, pasien stroke itu faktor resiko, salah satu faktor resiko yang terpenting itu adalah merokok. Kalau pasiennya laki-laki stroke, tidak jarang dia memiliki riwayat perokok. Nah, perokok itu kemudian resiko terjadi penyakit pada parunya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena sakitnya stroke dan harus bed rest. Orang yang bed rest itu kemudian pernafasannya itu menjadi dangkal dan pernafasannya itu cenderung dangkal atau superficial dan cepat. Kenapa? Karena pada waktu orang itu tidur telentang seperti ini, dia tidak membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak, karena dia enggak aktivitas ya. Ini tadi faktor pemberat apa gimana? Nah, akibat itu semua, maka kemudian pernafasan yang superficial, maka kemudian volume residunya atau udara di dalam paru yang tidak bertukar dengan udara luar itu akan menjadi lebih meningkat. Ya, kalau kemudian udara di dalam paru yang terutama globus yang bawah gitu ya, yang bawah itu artinya kalau dia tidur terlentang ya di bagian posterior, ya tidak di bawah sini ya kalau dia tiduran ya. Nah, itu tidak bertukar dengan udara luar, nah itu rawan untuk atau mudah terjadi infeksi. Nah, yang sering bernafas dalam, nah itu hampir volume residualnya itu sedikit ya. Semua udara itu bertukar dengan udara luar. Nah, itu resiko terjadi infeksi pada paru-paru menjadi lebih kecil. Nah, sehingga kita harus cegah. Nah, kita memonitornya pakai apa? Oh, ini kira-kira butuh breathing exercise. Pakai apa? Mungkin kita ukur oksigen saturasinya, ya. Dimana oksigen saturasi itu yang paling bagus 100%, ya. Tapi di atas 90 itu sudah dikatakan baik. Lumayan, di atas 95 itu baik. Di atas 90 harus dilakukan latihan nafas. Sudah dilakukan latihan nafas tetap di bawah 90 atau kurang dari 90 harus pakai oksigen. Kan seperti itu.
nggak pakai oksigen, nilainya di atas 95, nah itu bagus, normal. Tapi kalau dia di bawah 95 tapi di atas 90, maka cukup dilatih breathing exercise, mungkin dia bisa naik menjadi 95 sudah. Tapi sudah dilatih breathing exercise atau dilakukan tindakan-tindakan masih di bawah 90, harus oksigen. Ya, sudah di oksigen masih di bawah 90%, maka kemudian mungkin perlu dilakukan pemberian ventilator, alat bantu pernapasan. Tidak sekedar oksigen, tapi butuh ventilator. Ya, jadi kita memonitor dari oksigen saturasinya. Kita usahakan di atas 95. Terus kemudian apalagi yang dilihat? Respiratory rate-nya. Respiratory rate 1 menit itu berapa kali? Normalnya 16 sampai berapa kali? 20. Berapa kali pernapasan? 16 sampai 20. 16 sampai 20. Ya. Jadi kalau terlalu cepat, terlalu biasanya dangkal superficial ya. Nah, itu berarti tidak bagus. 36. Nah, itu Aku pun juga. kita cegah, dan alat untuk memonitornya keberhasilan pencegahan itu adalah dengan melihat oksigen saturasi, respiratory rate. Mungkin juga kita melihat tekanan darahnya, nadinya juga ya, karena itu biasanya juga walaupun secara langsung tidak terkait, tapi secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh oksigen. Nah, bagaimana cara melakukan breathing exercise untuk mencegah komplikasi pada paru? Pertama, kalau pasiennya masih tidak sadar, Pak tidak sadar di breathing exercise, terus caranya gimana? Pak dia tidak sadar memakai oksigen, di breathing exercise bisa, tetap bisa, tetap dilakukan. Ya. Jadi kita lakukan breathing exercise seperti ini. Walaupun pasiennya nggak sadar, dia kan tetap bernapas ya. Iya, kalau nggak bernapas ya sudah meninggal gitu ya. Nah, walaupun pernapasannya itu lemah sekali, tapi tetap bernapas kan. Nah, itu kemudian kita rasakan. Mungkin Anda berkonsentrasi penuh, tangan ditaruh di dada di sini, atau mungkin ditaruh di dada di sebelah sini. Pasti nanti akan ketemu inspirasi dan ekspirasinya. Ya. Kalau dominannya pernapasan perut gimana, Pak? Yang naik turun itu perutnya. Tetap ada di dadanya di sini ya. Nah, begitu Anda konsentrasi penuh dan merasakan, kemudian nah ini ketemu. Ini ditahan nafasnya ini. Nah, ini inspirasi. Nah, ini ekspirasi. Nah, ini inspirasi lagi, ekspirasi. Nah, begitu ketemu inspirasi ekspirasinya, maka kemudian pada akhir ekspirasi Anda berikan stretch seperti ini. Di sini juga misalnya ya, inspirasi dia, kemudian ekspirasi, stretch seperti ini. Pada akhir ekspirasi kita berikan stretch, itu akan diikuti dengan refleks. Jadi pada waktu ekspirasi Anda tekan begini, maka kemudian pasien akan mengambil nafas lebih dalam. Ya. Nah, itu kemudian kita lakukan secara berulang. Mungkin tidak setiap ekspirasi ya, tapi setiap 2 cycle ekspirasi gitu, kemudian Anda berikan penekanan.
Inspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Nah, seperti itu. Maka dia akan pernafasannya menjadi lebih dalam. Kalau dia lebih dalam berarti lebih banyak oksigen yang dihirup. Kita harapkan oksigen saturasinya jadi naik, pertukaran gasnya menjadi lebih banyak, volume residualnya semakin sedikit, resiko terjadi komplikasi paru berkurang. Berapa kali Pak kita melakukan seperti itu? Ya mungkin kita lakukan 8 kali, kemudian istirahat. Nah, istirahat 1 menit, 2 menit, Anda lakukan lagi 8 kali lagi, istirahat lagi 8 kali lagi, mungkin 3-4 sesi. Jadi 8 kali pengulangan, 3 sesi atau 3 seri atau 4 dengan jeda istirahat 1-2 menit. Jadi dilakukan berapa kali Pak? Ya mestinya harusnya sering ya, sering. Sehingga kadang-kadang yang sering menungguin pasien itu adalah perawat. Seringkali kemudian diambil alih oleh perawat. Yang exercise itu awalnya milihnya fisioterapi ya, tapi sekarang itu di rumah sakit banyak diambil perawat. Berapa kali sehari? Karena fisioterapi yang mengunjungi pasien hanya sehari sekali. Padahal perawat bisa 24 jam walaupun dia ada shiftnya, ada terus perawat. Kadang perawat juga malas melakukannya, sehingga kemudian memberikan edukasi pada keluarga pasien untuk melakukannya. Oke, itu kalau pasiennya masih belum sadar. Kalau pasiennya sudah sadar, maka harus melibatkan partisipasi aktif dari pasien. Maka kemudian kita melakukan breathing exercise-nya masih kurang lebih masih sama, tapi kemudian kita minta pasien untuk ambil nafas, dadanya kembangkan, kemudian hembuskan. Mungkin pada air ekspirasi Anda berikan stres stimulus lagi. Ambil nafas, dorong tangan saya ke atas lebih tinggi. Iya, ambil nafas, kemudian hembuskan. Stres stimulus lagi. Ya. Ini berarti kita mengembangkan paru lobus atas. Mungkin kita taruh di sini untuk mengembangkan paru lobus tengahnya. Ambil nafas, dikembangkan dadanya, kemudian hembuskan sampai habis. Ambil nafas lagi, dorong tangan saya ke depan dan ke samping. Iya, hembuskan. Atau mau mengembangkan lobus paru yang bagian bawah, lower costal breathing ya, tangan Anda taruh di costa terakhir seperti ini. Ambil nafas, kembangkan dadanya, hembuskan. Berapa dosisnya? Ya seperti tadi lah, kurang lebih. Itu juga pernapasan perut atau pernapasan diafragmatic breathing ya, kita ajarkan juga. Ambil nafas, kembangkan perutnya seperti ini, kemudian hembuskan. Tapi kalau diafragmatic breathing nggak boleh diberi tekanan ya,
ini hanya sebagai indikator bahwa dia sudah mengambil nafas, mengembangkan perut. Teruskan. Diafragma seperti itu. Diafragma itu ototnya di sebelah sini ya. Pak, ini ambil nafas kok perutnya bisa membesar. Apa udaranya dihisap masuk ke perut? Tidak ya, tetap masuk ke paru-paru. Udara itu secara otomatis masuk ke paru-paru ya di leher kita itu ada jalan nafas dan ada jalan makanan ya, yang jadi satu, atasnya itu jadi satu, sehingga Anda bisa bernafas lewat mulut juga. Anda sebetulnya juga bisa menelan makanan lewat hidung juga. Tapi kemudian di leher itu ada penutupnya, epiglotis ya, yang kemudian hanya memungkinkan satu waktu itu terbuka salah satu, tidak bisa terbuka dua-duanya. Nah, kalau Anda makan, maka waktu menelan itu yang terbuka adalah saluran makan, tenggorokan ya, betul ya. Tapi kalau Anda ambil nafas, yang terbuka itu adalah saluran pernafasan ya, trakeanya. Dan itu sudah otomatis, sehingga Anda nggak bisa menelan sambil mengambil nafas, nggak bisa. Anda nggak bisa menelan. Pada waktu hidungnya Anda dipencet seperti ini. Masih bisa menelan. Tapi kesudah aja. Anda nggak bisa menelan saat Cari nafas. Buka ya Anda ambil nafas. Iya. Buka mulutnya. Nggak bisa. Gimana nggak nafas? Buka mulut nafas. Oke, jadi seperti itu. Yang berkembang adalah parunya tetap, tapi kemudian dia mendorong diafragma. Nah, diafragmanya kemudian berkontraksi ke bawah, mendorong perutnya, sehingga seolah-olah perutnya membesar saat inspirasi. Bukan seolah-olah, memang seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang berkontraksi adalah diafragmanya, kan udaranya masuk ke perut. Oke. Nah, itu breathing exercise kalau pasiennya sudah sadar, ada partisipasi aktif. Kalau pasiennya sudah sadar dan sudah lebih baik kondisinya, maka kita minta partisipasi yang lebih banyak. Misalnya, ambil nafasnya, tangannya sambil diangkat Pak ya. Dua-duanya ambil nafas, tangannya diangkat. Ini lumpuh misalnya, nggak bisa bergerak, kita minta untuk dipegang clap hand seperti ini. Jempol sisi yang lumpuh itu kepegang ya, ini dulu, terus kemudian yang lainnya menyesuaikan ya, yang menyesuaikan. Yang lumpuh kepegang, jangan sampai yang lumpuh itu di luar seperti ini ya, yang kepegang ini malah sisi yang sehat. Nah, ini kemudian akan jatuh seperti ini. Nah, sehingga sisi yang lumpuh ini misalnya ya itu harus kepegang. Ya, waktu ambil nafas kemudian tangannya diangkat seperti ini ya Pak. Ya, kemudian hembuskan, tangannya diturunkan. Lagi ambil nafas, dadanya dikembangkan maksimal. Ya, kemudian tangannya turunkan sambil dihembuskan. Tarik bawah. Ya, kalau partisipasi semakin banyak. Kalau dia sudah bisa, tangannya nggak lumpuh, ya dua-duanya bergerak. Ambil nafas.
Mungkin juga ambil nafasnya tangannya ke samping, buka ke samping. Tapi namanya itu apa? Sabar. Oh, ini. Kalau semakin bisa lagi, maka sambil duduk. Bisa lagi sambil berdiri. Lebih baik lagi ya beraktivitas seperti kita dengan bernafas normal. Itu adalah level breathing exercise tertinggi. Jadi kita melakukan breathing exercise tertinggi, yaitu bernafas sambil beraktivitas dalam posisi tegak. Ya. Jadi nanti seperti itu sesuai kemampuannya. Kerja PM. Apa bikin? Itu namanya apa? Yang tarik nafas. Enggak pakai nama. Ada pertanyaan tentang Apa breathing cuma exercise. beda instruksi? instruksi, ya. Angkat Nah, tangan. kalau dia memiliki penyakit paru khusus seperti mungkin memiliki asma dan seterusnya, maka prosedur breathing exercise-nya mengikuti prosedur breathing exercise pada kasus asma. Ya, misalnya asma itu diharapkan pakai pusat breathing ya, ambil nafas kemudian mengembuskannya lama, ditiup lewat mulut. Kenapa harus lama? Karena begitu lama nanti dia habis, maka refleks untuk deep inspirasinya Deep good face yang luar. menjadi lebih dalam ya dengan push rate. Good face, jadi good face yang luar. Nah ini kalau tidak ada masalah khusus di parunya, breathing exercise-nya seperti ini, pakai deep inspirasi dan maksimal ekspirasi. Nah itu yang tadi saya katakan, apakah benar sih hanya seperti ini aja bisa mencegah komplikasi parunya? Enggak, aku lihat punya. Terus kan ada. Apalagi kalau hanya Udah dengar yang dilakukan apa aja? sehari 1 kali. Sama. Berarti ini harus intensif ya seperti ini. Iya. Ini yang bisa intensif ya perawat. Perawatnya nggak mau ya kita harus mengedukasi pada keluarga pasien yang nungguin. Oke. Yang berikutnya mencegah kontraktur dan kaku sendi. Alah gampang ini Pak, passive movement. Passive movement itu prinsipnya gimana? Passive movement. Passive movement itu untuk memelihara ROM ya. Dia tidak memperbaiki aliran darah, tidak meningkatkan sirkulasi baik arteri maupun vena. Tidak. Dia hanya memelihara ROM. Mencegah atrofi Pak? Enggak. Passive movement tidak mencegah atrofi. Passive movement hanya memelihara ROM. Ini tanya besok. Tapi mau. Kalau mencegah atrofi pakai apa? Mama sekalian enggak. Latihan aktif. Kalau dia nggak bisa aktif, electrical stimulasi. Dengan disetrum jadi kontraksi begini, maka ototnya tidak atau terhambat untuk atrofi. Tapi kalau passive movement nggak mencegah atrofi. Sehingga salah ya kalau kemudian Anda mencegah atrofi dengan passive movement, meningkatkan sirkulasi darah dengan passive movement, itu salah. Enggak ini loh. Jadi passive movement hanya memelihara ROM, mencegah kontraktur, Yang satu gede, yang satu kecil lucu. mencegah kaku sendi. Sehingga kalau tujuannya seperti itu, maka passive movement itu syaratnya adalah harus full ROM. Itu sesat, jangan gitu. Ya, harus full ROM. Kemudian pengulangannya harus cukup. Kalau ini full ROM tapi hanya sekali, ya mungkin nggak cukup. Pengulangan yang cukup itu sampai berapa kali? Dia mengatakan minimal 4 kali. Ya prinsip olahraga ya 8 kali pengulangan Pak. Boleh. Ya. Tapi kalau hanya sekali nggak benar ya. Oke.
Satu tak. Jadi full ROM, pengulangannya cukup. Terus kemudian cara melakukannya benar. Ya, passive movement itu sebaiknya hanya menggerakkan satu sendi yang dituju ya. Tidak boleh misalnya Anda mau menggerakkan sikunya, kemudian pegangannya itu di sebelah sini. Nah, misalnya Sekalian nggak boleh. ini menggerakkan dua sendi. Itu kan nanti malah lebih cepat Pak, Iya. tercapai. Kan nggak terpenuhi nanti full ROM-nya. Ya, full ROM-nya nggak terpenuhi. Jadi sebisa mungkin hanya menggerakkan satu sendi yang dituju. Ini tadi suruh ngapain? Terus kemudian pegangannya biasanya adalah di sebelah proksimal sendi untuk fiksasi. Kemudian pegangan yang menggerakkan itu tidak melewati sendi yang lain. Ya, jadi misalnya fleksi ekstensi siku, kita melakukannya seperti ini. Terus kemudian Anda harus terlihat serius sehingga posisinya itu harus sungguh-sungguh. Ya, bisa posisi kuda-kuda atau posisi diagonal, posisi groove ya, istilahnya macam-macam ya. Jangan sampai Anda melakukan passive movement itu hanya seperti ini. Sudah Anda salah, lewat dua sendi, Anda tidak terlihat serius, ya pegangannya juga tidak mantap. Ya. Pak, saya lihat fisioterapi di rumah sakit itu ya passive movement itu ya hanya formalitas, hanya kayak gini aja, begini. Ya kalau Anda sudah jadi fisioterapis nanti mau seperti itu terserah. Tapi selama Anda menjadi mahasiswa ya kewajiban pengajar untuk mencontohkan yang baik, yang benar. Yang penting kan ROM-nya tercapai Pak. Passive movement itu kan tujuannya memelihara ROM. Ya posisi terapis, pegangan terapis itu kan ya suka-suka aja. Ya enggak, Anda lakukan serius lah. Ya, Anda posisi seperti ini, fiksasi seperti ini, pegangannya seperti ini. Ya, full ROM. Ya. Dilihat oleh pasien dan keluarganya juga terlihat serius. Ya. Daripada Anda melakukannya begini. Ini niat enggak ya fisioterapisnya. Nah, gerakan yang dilakukan passive movement itu semua ya, semua sendi pada sisi yang lumpuh itu dilakukan passive movement. Khusus untuk sendi baunya, kalau bukan pasien stroke, mungkin Anda melakukan passive movement itu seperti ini. Pak, ini pegangannya nggak difiksasi di sini, pegangannya kok malah di sini. Nah di sini benar ya, tidak melewati dua sendi. Di sini itu mencegah supaya ini tidak kolap, sehingga kemudian dipegang di sini. Terus fiksasinya di mana Pak? Kan harusnya di sini. Nah biasanya kita anggap ini sudah stabil ya, sehingga kemudian kita melakukannya seperti ini. Tapi khusus untuk pasien stroke yang kemungkinan dia mengalami shoulder pain, mengalami subluxasi pada sendi baunya, maka kita passive movementnya ada cara khusus, yaitu kaput gumerinya kita dorong untuk masuk ke kavitas glenoidal seperti ini. Terus kemudian kita lakukan passive movementnya seperti ini. Ini menghadap ke belakang ya. Jangan sampai Anda melakukan passive movement menghadap ke depan gini tangannya. Karena ini mentok ini. Kalau Anda paksa bisa jadi nyeri bau. Tapi kalau menghadap ke belakang begini, ini bisa sampai ke sana itu sendi baunya nggak mentok. Ya.
Maka ini kita dorong masuk, kita pertahankan ini selama kita melakukan passing movement supaya tidak terjadi subluxasi pada baunya dan kemudian terjadi shoulder pain. Ya, karena sendi bau itu mudah sekali untuk subluxasi ya, karena sendi bau itu superficial. Dia sangat mengandalkan otot-otot rotator cuff untuk menjaga supaya kaput humerinya itu berada di kavitas glenoida. Nah, begitu stroke, otot-otot ini lemah sehingga dia bisa subluxasi seperti ini. Ya, yang ditandai di sini itu terdapat celah. Yang pada pasien stroke di sini jatuh, ya. Lengannya jatuh, di sini ada celah. Ya, biasanya kita ukur dengan jari, 1 jari atau 2 jari seperti itu. Nah, kalau Anda normal, di sini nggak ada celah. Ya, di bawah apa ini? Tak lupa saya nama. Nah, tidak jarang subluxasi itu yang memprovokasi munculnya adalah fisioterapi, karena melakukan passive movement-nya ngawur gitu ya. Nah, seperti ini. Atau mungkin pakai kerean itu ya, atau pule gitu ya. Sisi yang ngawur di sini ditali, kemudian sisi yang sehat ini kemudian ditarik seret naik. Terus di sini dilepaskan sehingga kemudian berat ini menarik ke sini, ini mengikuti. Terus ditarik lagi. Ini dilepaskan sehingga ini kemudian jatuh, ini ketarik ke sana. Nah, pakai pule seperti itu secara berlebihan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan subluxasi dan shoulder pain juga. Ya, dilakukan hati-hati untuk shouldernya. Yang lainnya silakan, ya sama saja. Jangan sampai saya melihat Anda melakukan exo dan endorotasi bau, Anda melakukan seperti ini ya. Ya, jangan sampai. Ya, jadi Anda ABD kan 90 derajat, kemudian fleksi siku 90 derajat, kemudian Anda fiksasi pada baunya. Ya, Anda lakukan eksorotasi, kemudian endorotasi. Ya. Jangan Anda melakukannya seperti itu. Terus untuk pergelangan tangan juga saya harapkan Anda tidak melakukan begini di sini, tapi pegang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. MCP-nya juga sama, fiksasi sebelah proksimalnya. Anda gerakan langsung ke empat-empatnya boleh, ya. Atau satu persatu. Ya. Kemudian untuk ekstremitas bawah passive movement juga. Ini tidak ada masalah dengan sendi panggul ya, karena sendi panggul itu letaknya cukup dalam, ya. Letaknya cukup dalam, sehingga Anda lakukan seperti ini tidak masalah. Ya, Anda melakukan passive movement seperti ini ya. Ini mendorong ke sana, tapi begitu sudah sampai di sini, ini bergerak ke sini, kemudian Anda dorong untuk full ROM. Masih. Mungkin juga sirkumfleksi ya Anda lakukan. Kita bawa pulang ya, tak culang. Nice. Kalau Anda lakukan dengan gentle full ROM itu nyaman juga. Ya. Jangan sampai nanti Anda menggerakkan exo dan endorotasi seperti ini ya. Tidak boleh. Anda harus melakukannya seperti ini. Anda boleh melakukan seperti ini, boleh. Atau Anda sanggah seperti ini.
atau rotasi, ini rotasi. ABD juga seperti itu kan. Anda jangan melakukannya seperti ini. Ya, dilihat juga nggak bagus. Anda mungkin melakukannya, Anda pegang seperti ini. Atau kalau Anda segan ini kontak dengan tubuh Anda, memegangnya bisa seperti ini. Ingat PLK. Kan beda kelihatannya dibanding dengan Buka tutup pintu. Mainan anjir. terus apa lagi? Ankle. Ankle sangat penting ya, karena Penting. akan spastik ke arah latar fleksi ya, sehingga pasif momen ke arah dorsifleksi itu menjadi penting. Ya, Anda bisa melakukan seperti ini. Jadi Anda tarik ke bawah, terus kemudian dengan lengan bawah Anda, ya, Anda bisa melakukan pos pasif di sini. Apa? Zoom punya ini. Kemudian untuk jari-jari kaki, ya, fungsinya sama. Anda bisa melakukan masal, ya, Ini. Masa. atau satu persatu. Semuanya. Emang aku belum konsen cong. Aku belum. Belum ya, kok 2,5. Nah, seringkali pasif movement itu Absen. tetap diberikan ya pada pasien stroke, entah itu dia sudah berada di sini atau di sini atau di sini ya, kadang tetap diberikan. Karena sebagai tindakan istilahnya pemanasan untuk latihan ya. Ya, jadi diregangkan dulu semuanya dan dimobilisasi sebelum latihan lebih lanjut. Dan kadang-kadang di sela-sela latihan kita melakukan passive movement sambil berpikir, ini setelah ini saya berikan apa lagi ya. Oh. Sambil ada melakukan passive. Jangan mikir nanti sampai 5 menit. Oke. Ada pertanyaan tentang passive movement? Sudah barusan. Berapa kali tadi pengulangannya? 8 Berapa kali? ULRWM 8 kali pengulangan.